Nestless YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Fari dari Divisi Marketing. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan ILM atau presentasi mengenai kecanduan dan kejahatan membahas bahaya aplikasi dan game ilegal di era digital. Oke, mungkin saya akan lanjutkan untuk masuk dalam slide ya. Oke, kenapa sih banyak yang menggunakan aplikasi atau game ilegal? Yang pertama, kurangnya kesadaran dalam hak cipta, yang dimana kekurangan hak cipta ini untuk game dan aplikasi ilegal memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kerugian finansial bagi pengembang asli, resiko keamanan bagi pengguna akhir karena penyebaran malware atau virus, dan penurunan kualitas industri teknologi secara keseluruhan. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak cipta dan mendorong tindakan hukum yang lebih efektif untuk melawan praktik ilegal ini. Kedua, tidak adanya metode pembayaran yang mudah dan cepat. Kita tahu di aplikasi atau pembelian game ini sangat susah, yang dimana kita harus biasanya menggunakan PayPal. Mungkin kalau di platform game seperti Steam maupun Epic Games itu bisa menggunakan kartu kredit dan debit juga. Oke, yang ketiga, ini yang paling penting, keengganan pembuat software agar membuat harga khusus untuk pasaran negara berkembang. Yang kita tahu masyarakat negara terkembang ini sudah terkunci menjadi serba salah. Contohnya karena saat ini kita tahu Photoshop yang di mana formatnya memiliki .psd yang menjadi sangat umum. Sedangkan untuk membuka tanpa masalah harus menggunakan program Adobe yang serupa yang originalnya atau via berlangganan yang tergolong cukup mahal bagi warga negara berkembang. Akhirnya dari mahalnya ini mereka membeli produk untuk membeli produk bajakan seperti itu. Next-nya adalah lemahnya langkah penegakan hukum di Indonesia. Ini yang paling penting juga, di mana di hukum di Indonesia ini masih berfokus pada kejahatan tradisional, seperti mencuri barang, merampok, rumah, pembunuhan, dan pemerkosaan. Oke, yang terakhir ini yang paling sering kita dengar, yaitu buang-buang uang. Ini salah satu alasan utamanya adalah biaya. Aplikasi dan game resmi seringkali memiliki harga yang tinggi, terutama bagi individu atau masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial. Pengguna mungkin merasa bahwa menggunakan aplikasi bajakan ini adalah cara yang lebih hemat untuk memperoleh akses ke fungsi atau konten yang mereka inginkan. Makanya seperti sekarang kita banyak lihat di platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia banyak yang menjual aplikasi sharing. Nah, ini lebih memudahkan untuk masyarakat menggunakannya. Oke, ini mungkin beberapa contoh aplikasi game yang banyak terdapat aplikasi ilegal ya. Mungkin dari sisi games, mungkin beberapa orang sudah tahu di sini ada yang namanya The Sims 4, The Sims 4 yang merupakan game simulasi kehidupan, yang dimana meskipun The Sims 4 ini basis dari gamenya sendiri itu gratis, tapi untuk mendapatkan DLC atau fitur tambahan, pengguna harus membayar secara langsung, yaitu untuk DLC-nya yang dimana satu DLC itu bisa mencapai 200 ribuan. Oleh karena itu, banyak versi bajakan dari game ini yang beredar agar pengguna bisa mendapatkan seluruh DLC-nya secara gratis. Next-nya ada Spotify. Ini sudah umum ya untuk Spotify yang biasanya dimodifikasi atau memiliki aplikasi ilegal yang membayar secara premium gratis atau membayar, menghemat biaya langganan bulanan, serta menikmati fitur tambahan atau perubahan terbuka. Di beberapa wilayah juga untuk Spotify ini tidak memiliki akses untuk pembayaran. Next, di Instagram, mungkin jika kalian tahu, untuk Instagram ini ada sebuah aplikasi yang dinamakan Instander, yang dimana aplikasi ini sudah dimodifikasi yang dapat mengakses fitur premium tanpa biaya, seperti menyembunyikan status online, mendownload foto dan video, serta mendapatkan fitur tambahan yang tidak tersedia dalam versi resmi. Selain itu, modifikasi Instagram juga ini memungkinkan untuk menghilangkan iklan yang ada di Instagram. Oke, next untuk Photoshop ini biasanya kita tahu untuk bajakannya sering ada di salah satu website yang mungkin tidak asing yaitu Giga Purbaleni dan Kusir 252. Oke. Banyak yang menggunakan versi bajakan dari Photoshop ini karena biaya lisensi Adobe yang tinggi, sehingga versi bajakan menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Nextnya yang paling sering dan paling sering kita lihat adalah Windows. Windows ini banyak yang menggunakan versi bajakan karena yang sama seperti Photoshop, Windows memiliki biaya lisensi yang tinggi. Namun perlu diingat juga untuk Windows ini sangat berbahaya apabila kita menggunakan versi bajakan. Oke, next. Oke,
Untuk bahaya mengintai, pertama, itu bisa terdapat kode virus atau malware yang menargetkan sistem operasi. Mungkin saya akan memberikan contoh kasus di 2016, yaitu Pokemon Go yang pas itu sangat viral di seluruh dunia. Di Pokemon Go ini walaupun belum rilis di Indonesia, beberapa orang mencari cara untuk dapat mengunduh aplikasi tersebut. Kemudian beberapa situs berita termasuk Softpedia dan Merdeka.com melaporkan bahwa banyak aplikasi Pokemon Go palsu yang terinfeksi dengan virus Trojan atau menginfeksi OS Android secara diam-diam. Adware yang menampilkan terlalu banyak iklan agar pembuat adware dapat mencari keuntungan dari iklan tersebut. Bahkan ada aplikasi palsu yang bertujuan untuk memata-matai pengguna dengan merekam suara, video, dan lain-lainnya. Atau yang kita sering dengar yaitu spyware. Oke, sama seperti yang di atas, untuk Pokemon Go ini ada adware juga. Adware itu menampilkan pop-up atau iklan secara sering. Yang ketiga ini biasanya terjadi di PC yang dimana untuk game online atau aplikasi online memiliki DRM yang menjadi sebuah alat mining kripto jika kita menggunakan aplikasi tersebut. Oke, mungkin saya memberikan contoh salah satu kerugian dari pembajakan untuk publisher, yang dimana pembajakan aplikasi dan game ini cukup berpengaruh nih kepada kelangsungan perusahaan atau game itu sendiri. Mungkin saya berikan contoh untuk kasus game Sleeping Dog yang merupakan inspirasi dari game GTA 5. Sleeping Dog ini merupakan game open world buatan United Front Games yang diedarkan oleh Square Enix pada tahun 2012. Karena perusahaan United Front Games ini menargetkan pasar Asia, developernya ingin menargetkan pasar Asia sebagai sumber pemasukan. Tapi kita tahu di Asia itu adalah surganya bagi barang-barang bajakan. Jadi tidak dari game ini bajakannya sudah keluar dan tidak ada yang membeli versi resminya dan membuat perusahaan yang didirikannya itu United Front Games bangkrut. Oke, mungkin ini ada beberapa cara nih untuk mengetahui aplikasi atau game ilegal. Kita ada 4, yaitu pertama, periksa izin di kolom informasi aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut palsu atau berbahaya. Biasanya terdapat izin-izin yang ada di dalam aplikasi, mungkin seperti di Play Store, kita bisa melihat ada membaca data, membaca notifikasi, dan lain-lainnya. Kedua, gunakan Google Search untuk mencari informasi tentang aplikasi yang ingin diunduh. Yang pasti kita harus mencari dulu apakah aplikasi ini aman untuk digunakan, apakah reviewnya seperti apa. Jika sudah menemukan di Google Search, kita bisa tahu untuk aplikasinya ini apakah berbahaya atau tidak. Ketiga, jika aplikasi tersebut aman, maka Google akan memberikan hasil pencarian yang relevan dari aplikasi tersebut. Ini sangat sama seperti nomor 2, apabila sudah kita cari dan hasilnya sangat relevan dan tidak ada yang negatif, maka itu dari software tersebut bisa dikatakan sedikit aman. Oke, 4. Software bajakan biasanya akan bermasalah saat aktivasi sehingga tidak bisa dipakai oleh pengguna dan tak mendapatkan technical support dari sang pembuat. Mungkin saya memberikan contoh seperti Windows. Jika Windows tidak diaktifasi, kita tahu di layar bawah kanan itu ada Windows Activated yang dimana kita harus mengaktifkan Windows-nya untuk membuka fitur-fitur yang ada di Windows. Oke, ini contoh kasus dari pengembang yang membuat 2 game secara langsung. Ini mungkin sebuah kasus unik dari Green Hearts Game, yaitu pengembang game Defticon. Defticon ini adalah game simulasi perusahaan pengembangan game yang dimana pemainnya dapat menciptakan game dan konsol game mereka sendiri dalam permainan ini. Oke, dari game ini, dari seorang devnya membuat 2 versi, yang dimana satu ada versi yang secara resmi, dan yang satu ada versi yang secara bajakan yang sengaja dipublish oleh developernya sendiri atau Green Hearts Game sebagai publisher untuk mengetahui beberapa tingkat pemain yang menggunakan game bajakan. Walaupun harganya dijual sekitar 70.000, sayangnya untuk game ini masih banyak yang melakukan pembajakan. Makanya Green Hearts merilis versi bajakannya sendiri dan menghasilkan dari 3.000-an user yang menggunakan versi resmi hanya 6,4% dan 93%-nya menggunakan versi bajakan yang sehari setelah versi bajakannya dirilis. Oke, dan ada cara unik nih dari game Defticon ini atau Green Hearts Game dalam membuat game bajakannya, yang dimana si pemain yang menggunakan game bajakan akan mengalami kebangkrutan dari perusahaannya karena game-game mereka dibajak. Jadi pemain game bajakan ujung-ujungnya akan bangkrut karena gamenya dibajak oleh pirates di dalam game tersebut. Oke, mungkin ini ada beberapa alternatif untuk aplikasi dan game bajakan. Yang pertama, kita bisa membeli aplikasi dan game secara resmi, yang dimana dengan membeli aplikasi dan game dari toko aplikasi resmi seperti Apple App Store, Google Play, Steam, GOG, dan lain-lainnya,
dari gamer dan sisi pengguna dapat memastikan bahwa konten tersebut legal dan tidak berisi malware atau adware yang berbahaya. Kedua, menggunakan platform streaming. Ada beberapa platform streaming yang bisa digunakan seperti sekarang ada Steam dan GOG yang berfungsi sebagai platform resmi untuk membeli dan mengunduh game sehingga gamer tidak memastikan bahwa game tersebut legal dan tidak bersih malware. Yang ketiga, menggunakan layanan subscription. Nah, ini salah satu layanan yang sekarang digunakan oleh banyak perusahaan yang dimana mengisi beberapa game di dalamnya atau aplikasi sehingga membayar hanya satu kali per bulan. Oke, keempat, menggunakan aplikasi yang tersedia di toko aplikasi resmi sama seperti yang ke satu, kedua, ketiga, aplikasi yang di toko resmi ini lebih safe digunakan dan tidak mungkin ada malware atau adware yang ada di dalamnya. Oke, kelima ini bisa menggunakan layanan backup. Mungkin ada beberapa layanan backup seperti Google Drive, Dropbox. Itu berfungsi sebagai platform resmi untuk membackup aplikasi, membackup game, sehingga dapat memastikan bahwa game tersebut legal dan tidak bersih malware. Oke, yang keenam menggunakan layanan streaming yang kita tahu ada beberapa layanan streaming untuk TV atau film itu seperti Netflix dan Disney itu bisa berfungsi juga sebagai platform resmi untuk memutar film dan acara TV. Sehingga dipastikan untuk pengguna bebas dari malware atau adware dan legal untuk penggunaannya. Oke, menggunakan layanan digital distribution yang seperti yang kita tahu ada beberapa layanan digital distribution seperti Origin dan Battle.net yang berfungsi sebagai platform resmi untuk mengunduh game atau aplikasi sehingga dapat memastikan bahwa aplikasi dan game tersebut sama seperti yang lainnya legal dan tidak bersih malware. Oke, ke-8 menggunakan layanan game subscription. Beberapa layanan game subscription ini berfungsi seperti kita tahu ada Xbox Game Pass dan PlayStation Now berfungsi sebagai platform resmi untuk memainkan game atau ada aplikasinya juga dan dapat memastikan bahwa game tersebut juga legal dan tidak bersih malware. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke sesi pertanyaan. Langsung saja saya ingin memberi sedikit tanggapan. Benar seperti yang Kak Fahri bilang kalau sekarang ini banyak banget aplikasi dan game-game, apa ya, ilegal yang yang lebih terkesan lebih murah gitu ya, Kak, dan lebih, apa ya, lebih mudah untuk digunakan gitu. Eee, Selain dari yang Kak Fahri sebutin tadi, mungkin juga sekarang banyak banget aplikasi streaming film gitu ya, seperti Lok-Lok atau Beastation gitu kan. Nah, mungkin masyarakat Indonesia ini kan sebenarnya mungkin udah tahu ya, Kak, kalau, apa ya, kerugian dari memakai aplikasi dan game ilegal ini mungkin sangat banyak gitu. Seperti yang Kak Fahri sebutkan tadi bahwa akan terkena virus mungkin dan lain sebagainya. Tapi kan terkadang kan masyarakat Indonesia gitu ya, eee, bandel gitu, masih bandel dan mungkin kayak tidak peduli dengan resiko yang akan mereka hadapi gitu. Nah, mungkin menurut Kak Fahri untuk masyarakat-masyarakat yang agak bandel ini, ada nggak sih Kak cara untuk mengatasinya gitu? Terima kasih, Kak. Oke, ya, pertanyaannya yang bagus banget ya. Yang pasti kita tahu yang seperti yang tadi bilang yang kayak Lok-Lok itu kan layanan streaming film yang dimana kita tahu di situ ada drakor dan semacamnya kan. Oke, untuk penggunaannya gimana sih masyarakat nih biar menggunakan aplikasi yang lebih yang resmi lah seperti legal. Mungkin ada beberapa contoh yang sekarang kita tahu di Shopee seperti Netflix itu kan Netflix ada juga yang berlima nih ya, Kak Meli ya tadi ya, berlima. Nah, itu bisa aja kita dari 5 itu dari harga yang full untuk satu orang, ini kita bisa sharing untuk berlima. Mungkin kita bisa ajak teman atau ajak kenalan kita untuk bergabung untuk secara resmi lebih murah karena kita kan akan patungan yang seperti itu. Itu menurut saya sebagai salah satu contoh gimana sih untuk menanggulangi biar mereka ini bisa menggunakannya juga tanpa harus membeli harga full seperti itu. Mungkin itu sih untuk masyarakat lebih kesadaran diri sendiri mengenai hak cipta dan bahaya dari aplikasi dan game ilegal seperti itu. Oke, baik. Berarti untuk, eee, apa ya, biar dapat lebih murah gitu, jadi mereka bisa sharing aja gitu ya, Kak, beli paket yang sharing? Betul, Oke betul. oke. Oke, terima kasih banyak Kak Fahri.
Oke, kawan-kawan, saya mau remind aja bahwa di sini kan teman-teman nih banyak yang ini ya, masih muda ya, sebagian magang ya, sebagian baru bekerja. Nah, kita mau remind aja bahwa memang di setiap aspek kehidupan kita harus bisa mempertahankan apa itu nilai kehidupan, value ya. Dan Excelis khususnya kita mempunyai base value ya, di mana kita pertama itu base itu B-nya being the light. Ya. Jadi bukan hanya terkait dengan ya tentunya kalau teman-teman banyak yang main games ya, ini pakai bajakan, kemudian merasa mungkin sebagian orang merasa nggak ada masalah gitu kan. Ada juga yang karena dia tahu pakai bajakan itu nggak boleh, dia akhirnya menahan dirinya ya. Apakah itu menginstal, apakah itu bermain dan lain sebagainya. Nah ini saya pikir memang sedini mungkin ya kita harus sosialisasikan bahwa segala sesuatu itu memang kita harus melihat aturan ya, moral, obligation ya, terus etika begitu ya. Itu nggak bisa terlepas dari kehidupan kita. Kalau kita istilahnya uang, misalnya main game berapa sih, Fari? yang benar lah. Tapi kalau main game sih biasanya mungkin saya beri contoh kayak game bola ya, FIFA itu di angka 800, Pak. 800.000 ya. Iya, betul. Milik atau gimana? Jadi milik kan? Jadi hak milik. Ya, 800.000 kamu orang bisa ya main berapa kali tuh ya? Mungkin dibagilah misalnya main 2 tahun ada nggak umurnya tuh bermain itu? Kalau umurnya sendiri sih itu setahun, tapi itu dari game itu bisa dimainkan sampai kapanpun, mau sampai 50 tahun ke depan pun masih bisa, Pak. Ya, ya. Ya, itu kita boleh menganggap itu investasi untuk ya apa ya, kesehatan mental kita gitu ya. Dan kadang ya sulit untuk kalau tidak terbiasa mempunyai nilai gitu ya. Buat dia mungkin wah 800.000 dia compare dengan gue bisa ngapain gitu kan, nonton, ngafe dan lain sebagainya. Ya, memang ini menurut saya sedini mungkin teman-teman harus bisa menjaga itu ya. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita nantinya akan banyak menemui pengujian-pengujian semacam ini. Apakah kita mempunyai nilai apa tidak begitu. Ya misalnya saya lagi mengcoaching ya, istilah tanda petik mahasiswa bisnis begitu ya. Salah satu saya kan ada 4 kelompok tuh yang saya coaching. Nah, salah satunya itu ada yang di pertemuan pertama ini baru ya, baru saya mulai. Pertemuan pertama itu menceritakan ke saya lagi disamperin orang pajak begitu, karena dia sudah beraktivitas cuci atau poles mobil gitulah. Ya, kemudian dengan bangganya gitu ya dan ketawa-ketawa cerita ke saya, besoknya saya tutup aja ya kan, saya liatin dari atas, ketawa-ketawa dia, lucu tuh kantor pajak gitu kan, mau apa kalau datang saya nggak buka, kalau kalau apa kalau kamu datang saya buka, jadi main kucing-kucingan begitu ya. Dan saya berpikir ada apa gitu tentang anak ini ya, karena pajak itu UMKM 0,5% ya, 0,5% itu akhirnya ya saya ajak dia berhitung aja sih, kamu omset berapa sih sekarang, sekian, kamu kali 0,5%, cuma berapa ratus ribu atau berapa, nggak sampai ratus ribu kali, puluh ribu kali gitu ya, saya lupa hitungan kemarin. Nah saya bilang sama dia, kamu ini bisa profit sekian ya, bayar 50-100 ribu, kamu jadi kendala dan menganggap itu apa ya, suatu masalah gitu ya, yang tidak mau kamu share ke pemerintah. Karena kita kan ya hidup di suatu negara banyak menikmati fasilitas ya dari pemerintah begitu ya, KTP gitu kan, kemudian penerangan jalan umum, perbaikan jalan, ya banyak lah, kalau di urunut mungkin bisa ratusan atau ribuan gitu ya, yang kecil-kecil begitu. Lalu kita
tidak mempunyai nilai. Nah, kembali ya, untuk ya kita kembalikan apa yang menjadi milik negara begitu. Ya. Nah, itu contoh kedua kan, ya sama aja gitu ya. Istilahnya tidak mau membayar untuk sesuatu yang sebenarnya harus kita bayar kan gitu kan. Nah, ini games. Nanti apa besok? Dan terus seterusnya ketika kalian bertambah dewasa, akan banyak sekali kalian menemui hal-hal semacam ini dan kalian dihadapkan antara bayar apa tidak bayar. Itu yang menjadi ukuran ya tanda petik etika dan moral seseorang. Ya. Jadi saya pesan nih teman-teman nih, karena semua tergabung di Excelist nih, baik yang tadi magang lah, baru kerja, udah senior ya. Siapapun itu yang mendengar ini, tolong jaga nilai-nilai ya yang secara umum sudah disepakati bahwa jujur itu baik, semua sepakat kan ya, bahwa berintegritas itu baik ya, bahwa peduli sesama itu baik. Itu nilai-nilai yang sudah disepakati oleh halayak ramai. Jadi kita jangan menabrak itu ya. Jangan kita malah melanggar itu, bahkan dibikin lucu-lucuan seperti yang saya share tadi ya. Nah, itu PR untuk teman-teman juga ya. Karena kalian di Excel istilah being the light. Maka bagikan cahaya itu kepada teman sekitar kamu. Ya, bilang, nggak boleh begitu ya. Kalau kita tidak mau bayar FIFA 800.000 ya untuk kesenangan, kamu cari kesenangan yang kamu mau bayar. Itu pesan saya. Apapun itu, nonton misalnya. Saya rela kalau bayar nonton 50.000 misalnya. Ya udah, kamu jangan main, mungkin kamu nonton. Nggak mau nonton apalagi? Saya mau olahraga, main badminton, main futsal sama teman-teman. Ya, saya mau bayar, dan kebetulan Excelist ada fasilitas ya untuk olahraga. Ya memang tempatnya masih terbatas di satu gor. Ya ini lagi dimatangkan lagi juga gitu ya. Untuk yang berikutnya mungkin di Sunter nanti ya. Nah, ini kan fasilitas yang bisa dimanfaatkan juga dan gratis ya kan. Kalian kan nyari yang gratis, tadi nggak mau bayar tuh game kan. Nah, silakan. Ya, silakan kalian memilih, begitu banyak pilihan di dunia ini. Bukan hanya itu dan kamu harus melanggarnya. Why? Kadang-kadang saya nggak mengerti gitu. Kamu punya pilihan lain tapi kamu tetap mau itu dan kamu langgar gitu. Ya itu jadi persoalan nanti. Ya tadi udah disampaikan salah satunya nanti disusupin virus lah ya. Ya amit-amit nanti mungkin disidak, ketemu dan lain sebagainya. Kalau di luar negeri kan menginstal software bajakan itu bisa jadi perkara ya. Kadang kita bawa notebook yang misalnya di Indonesia kita udah terbiasa gitu kan. Terus kita bekerja dinas ke luar negeri, kita bawa tuh notebook. Lah itu bisa jadi urusan itu. Ya, yang bajakan-bajakan itu. Ya, dan yang lain hal lah, kita juga perusahaan IT, kita membuat karya digital begitu ya, kita membuat perangkat lunak. Kita semestinya menjadi bagian yang memperjuangkan hal ini. Jangan malah kita menjadi pihak yang berseberangan. Jadi kan seperti tidak jujur sama diri sendiri. Di saat kita membuat karya, kita minta dibayar sama orang lain, kita berharap untuk mendapatkan kompensasi dari bekerja, tapi di sisi lain, kita tidak memikirkan kawan-kawan kita yang bergerak di bidang IT yang bikin itu, bikin games atau aplikasi itu. Malah kita ngebajak, gitu ya. Oke, itu titipan dari saya aja. Thank you. Paling cerita sedikit aja mengenai aplikasi dan game bajakan. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar masih banyak ya kayak teman-teman juga yang masih melakukan hal tersebut. Paling untuk sebuah solusi daripada kita maksain untuk main gamenya dengan cara download dari bajakan, paling nunggu ini kayak season gitu, ada winter season. Kita maksimalin, yaudah tahan dulu deh daripada kita download bajakan, mending nunggu ada diskon nanti gitu. Jadi kan lumayan ya, kayak kemarin saya pernah ngecek juga itu di Steam ada diskon kayak ya game-game nggak terlalu perlu spek yang tinggi sih kayak Left 4 Dead itu cuma dapat 10.000 gitu. Jadi daripada kita ya maksain download yang bajakan, mending ya kita nunggu kayak season diskon gitu. Di satu sisi kita kan tetap support developernya, support perusahaannya dengan cara download yang resmi. Dan juga
kalau kayak software bajakan gitu, ya kalaupun memang terbatas di dana, ya kita jangan maksain juga untuk cari yang bajakan. Kita bisa pakai alternatifnya, misalnya kayak sesimpel kayak aplikasi editing foto, daripada kita download kayak Photoshop bajakan, kita bisa pakai alternatif yang lain gitu. Ada kayak, kalau nggak salah pernah dengar tuh kayak game. Nah, paling itu aja sih kalau pengen cerita dari sayanya. Terima kasih buat Mas Muhammad Fahri.